Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Lukas berapa? Lukas 22 ayat 31 dan 32. Ya, silakan. Ya. Iman Petrus jangan gugur. Maksudnya iman Petrus jangan sampai tidak fokus karena ditampi oleh iblis. Di situ dikutipkan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, Pak? Ayat 31 tadi. Ya, dan 32. Jadi kalau kita baca dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa asli Yunaninya itu dikatakan begini, kata mana tadi nih? Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, di sini kata gugur itu dikatakan itu dalam bentuk eklipe. Eklipe. Apa artinya eklipe? Berhenti percaya. Maksudnya tidak lagi fokus kepada percaya. Gitu ya. Jangan lagi sampai kamu tidak fokus. Karena Simon itu sudah berkali-kali menunjukkan dan akan ditunjukkan di kemudian hari berkali-kali juga menunjukkan tidak lagi fokus kepada itu. Contoh, saat dia menyangkal. Kalau kita perhatikan, saat dia menyangkal itu kenapa? Apakah dia fokusnya kepada Yesus? Tidak. Dia fokus pada keselamatan dirinya. Karena dia takut. Bayangkan, yang pertama kali menuduh dia itu adalah hamba perempuan loh. Udah perempuan, hamba pula. Dalam hierarki sosial masyarakat Yunani, masyarakat Yahudi, yang namanya perempuan itu di bawah laki-laki. Ini bukan hanya perempuan, hamba lagi. Hamba itu lebih rendah lagi. Hanya itu yang menegur Petrus, bukankah engkau bagian dari pengikut Kristus? Dia langsung menyangkal. Langsung menunjukkan seolah-olah dalam tanda kutip tidak percaya. Menyangkal itu kan tidak percaya. Apakah Simon kehilangan iman? Tidak. Simon itu tidak lagi fokus kepada iman kepada Kristus, tapi fokus juga kepada keselamatan diri. Demikian juga saat berjalan di atas air dan sebagainya. Nah, jadi di sini dikatakan ayat 31, "Hai Simon, Simon," ya, dikatakan, "Hai Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Jadi iblis di sini sedang bekerja mengayak-ngayak kamu seperti gandum. Ya, tahu dikayakkan diayak itu di apa sih namanya ini kalau yang orang-orang di Jawa Tengah tahu tuh yang hamba Tuhan juga berladang ya. Kalau padi itu diayak-ayak gitu ya, digoyang-goyang sama iblis. Digoncang-goncang sama iblis. Sampai niru. Ya, digoncang-goncang sama iblis gitu. Karena Petrus sering sekali digoncang-gancingkan sama iblis gitu ya. Jalan di air lah, digoncang-gancing. Ya, waktu Yesus ditangkap lah. Sering sekali dia digoncang-gancing seperti itu. Bahkan di Taman Getsemani pun dia digoncang-gancing. Dia sudah dikatakan oleh Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan. Masih juga dia digoncang-gancing. Dia bilang, lihat tuh, masa Yesus mau diserahkan kepada anak manusia mau diserahkan dan ditangkap, disalibkan segala macam. Makanya si Petrus dengan lantang berkata, tidak, Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Apa kata Yesus? Hai iblis, pergilah kau ke belakangku. Gitu kan? Jadi memang ini Petrus sering sekali nih gonjang-ganjing sama iblis ini, bukan sekali ini aja, sering kali gitu ya. Anehnya cuma Petrus gitu ya. Perhatikan nggak? Ada nggak murid-murid lain yang dibegitukan sama iblis? Misalnya Yohanes gitu, ya, Matius, Thomas pernah lah sekali Thomas ya, soal ragu soal Yesus salib. Tapi yang sesering kayak Petrus ada nggak murid yang lain? Nggak ada loh. Petrus saja yang paling sering. Dan padahal Petrus lah yang menurut dia yang paling mengasihi Tuhan. Petrus yang paling mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bertanya, apa kau mengasihi aku Petrus? 3 kali dia tanyanya.
Jadi bukan kayak Yohanes. Kalau Yohanes kan bilang Yesus yang mengasihi saya. Kalau dari firman Injil kita bisa melihat Petrus yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Nah, dia memperingatkan Petrus, hati-hati. Kamu tuh akan digonjang-ganjingkan terus gitu loh. Digonjang-ganjingkan ya, sampai kamu goyang-goyang, tapi bukan hilang imannya. Karena iman yang diberikan itu adalah iman sekali dan selama-lamanya. Bukan iman yang hilang. Hanya fokusnya saja, hanya fokus dia saja yang tidak lagi pada iman. Ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu itu tidak lagi berhenti. Jangan sampai kamu fokusnya berhenti dalam imanmu. Itulah doa Yesus. Supaya kembali kamu fokus pada imanmu. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, artinya sudah kembali sadar akan apa imanmu. Karena di sini dikatakan, dan dalam bahasa aslinya ya, dikatakan begini. Berhenti itu dikatakan eklipe, tapi pada saat dia dikatakan insaf, di sini dikatakan apa? Epistresas. Epistresas itu adalah berbalik. Jadi sudah waras kembali, sudah fokus kembali. Ya. Jika engkau sudah fokus kembali, sudah berbalik kembali, sudah epistrepas, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya apa? Lah ini orang yang tidak fokus kepada iman akan sering diganggu oleh iblis sehingga tidak fokus pada iman. Lah kok malah oleh Yesus disuruh mengingatkan saudara-saudaranya untuk menguatkan orang-orang yang justru tidak pernah digoyang-ganjing gitu loh. Di sini bisa lihat nggak kenapa Tuhan kok menggunakan Petrus yang sering tidak fokus pada iman, malah disuruh Tuhan pada saat engkau nanti sudah sadar kembali, sudah fokus kembali, kamu kuatkan dong saudara-saudaramu. Kenapa dia yang disuruh ya? Padahal jelas-jelas dia itu sudah dalam kondisi yang sering digoda iblis. Nah, saya kasih ilustrasinya begini. Kalau saya tidak pernah merokok, lalu saya bilang pada orang-orang, jangan merokok. Merokok itu bisa mendatangkan kanker, bisa menjadi sakit, nggak baik rokok itu. Kira-kira orang mau mendengar nggak? Ditanya, Bapak pernah ngerokok nggak? Enggak. Kira-kira orang mau dengar nggak nasihat saya? Kira-kira perokok itu mau nggak mendengar? Kira-kira perokok itu mau nggak mendengar nasihat dari orang yang nggak pernah merokok? Tapi kalau saya perokok, saya bilang kepada perokok, jangan merokok. Aku perokok nih, jangan kamu merokok. Karena akibat merokok saya sudah alami sendiri, ini. Nah itu orang yang dinasihati oleh perokok, dia akan berhenti merokok. Nah, Petrus dipakai Yesus untuk menguatkan saudara-saudaranya karena dia bisa menyaksikan bagaimana dia pernah tidak fokus pada iman itu. Dalam kalimat lain dikatakan jangan sampai berhenti katanya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan gugur. Ini bukan gugur artinya hilang imannya. Karena kalau saya mengartikan ya, Lukas 22 ayat 31 dan 32 itu imannya dia gugur dalam arti kata mati imannya, hilang imannya, maka saudara dikasih Tuhan bertentangan dengan apa? Dengan Filipi 1 ayat 29. Bertentangan dengan 1 Yohanes 5 ayat 4. Kenapa? Karena di dalam Filipi 1:29 dikatakan iman yang diberikan kepada kita selalu percaya itu untuk mendampingi kita saat kita mengalami penderitaan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan iman yang diberikan kepada kita itulah kemenangan, ya, yang kuasa kemenangan yang diberikan kepada kita itu bisa mengalahkan. Mengalahkan siapa? Mengalahkan dunia, dalam hal ini apa? Ton kosmon, musuh-musuh Allah. Termasuk di dalamnya siapa? Iblis. Nah kalau Petrus imannya gugur, berarti imannya yang disampaikan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 bohong dong. Kok iman yang katanya bisa mengalahkan iblis, kok malah dia kalah sama iblis? Nah berarti ada sesuatu yang tidak cocok. Kalau firman Tuhan kelihatannya tidak saling mendukung, bukan firman yang salah, pengertian kita yang kurang tepat. Maka kita lihat dulu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, apa yang dimaksud di sini.
Dari sini kita bisa lihat apa namanya ayat ini dilihat dengan ayat-ayat yang lain. Bahasa aslinya apa, bahasa Inggrisnya apa, sehingga kita dapat pengertian yang benar bahwa ini maksud gugur sini jangan sampai kau tidak fokus. Ada dalam New International Version dikatakan fail, gagal, ya. Dikatakan begini, that your faith may not fail. Jangan sampai imanmu gagal. Ya gitu dikatakannya. Jadi kalau di sini dikatakan supaya imanmu jangan gugur. Nah, bukan artinya imannya akan gugur. Justru di sini dikatakan jangan gugur. Artinya apa? Yesus sendiri yang akan berdoa supaya imanmu jangan gugur. Kalau diartikan gugur itu adalah lenyap imannya gitu loh ya, hilang imannya. Kalau diartikan seperti itu oleh orang, maka Yesus katakan jangan. Dia akan berdoa supaya jangan hilang. Tapi dalam pengertian tetap fokus, Yesus akan berdoa supaya jangan kamu tidak fokus lagi kepada iman itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Zakaria Gojang. Baik, puji Tuhan. Pertanyaan di room chat yang relevan dengan topik malam ini sudah